Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel gua Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan membahas lagi alur sebuah cerita. Dimana untuk video kali ini kita melanjutkan cerita Damar Penjaga Tersembunyi. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan like video ini, terus bagikan ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang suka dan admin lebih semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Oke, langsung saja kita mulai. Aku tidak percaya. Para murid gempar berseru lagi dan lagi. Tiga tetua dan yang lainnya juga sangat terkejut. Tubuh Damar ini tampaknya tubuh dewa bela diri. Akhirnya keempat tetua melihat beberapa petunjuk dan tidak bisa menahan tangis. Apa? Tubuh dewa bela diri? Mustahil, ini adalah tubuh legendaris. Bagaimana dia bisa mendapatkan tubuh seperti itu di usia yang begitu muda? Wu Zunsang berteriak kaget, "Empat tuan, kamu bisa makan nasi tanpa pandang bulu. Kamu tidak bisa bicara omong kosong. Tubuh seni bela diri macam apa? Jangan langsung menyimpulkan." Zheng Tongyuan sedang terburu-buru dan minum dengan cepat. Yang lain tidak tahu, tetapi dia mengerti keseriusan masalah ini. Jika Damar benar-benar memiliki tubuh dewa bela diri, dia akan dianggap jenius oleh Chang Sheng Tianggong di usia yang begitu muda. Jika Chang Sheng Tianggong berniat merekrut dan fokus pada budidaya Damar, status Damar di istana pasti akan meningkat pesat. Tidak akan mudah untuk berurusan dengannya, tentu saja. Paling ditakuti oleh Zheng Tongyuan adalah memberitahu kedua tua bahwa Damar adalah orang seperti itu. Kalau tidak, karena temperamennya, dia pasti akan diterima sebagai murid, kemudian dia menyembuhkan luka-lukanya. Zheng Tongyuan telah tinggal di Tianggong begitu lama, dan dia sangat memahami temperamen kedua tetua. Oleh karena itu, tidak boleh dibiarkan mengetahui bahwa ada eksistensi di sini yang telah mengolah tubuh dewa bela diri pada usia yang sangat muda. Apa yang dipikirkan Zheng Tongyuan? Bagaimana mungkin keempat tetua dan yang lainnya tidak tahu? Melihat begitu gugup, keempat tetua meliriknya dengan ringan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak masalah apakah dia adalah dewa bela diri atau bukan. Yang penting adalah sepertinya Wei Jingxian tidak dapat dengan mudah membersihkan orang ini. San Zhongsang berkata dengan suara serak dan wajahnya tidak terlalu alami. Orang yang paling terkejut sekarang adalah Wei Zhenjian. Dia benar-benar membayangkan kemudian yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin Damar lolos dari pukulan ini secara kebetulan. Mungkin dia mencoba yang terbaik untuk menangkap pukulan dengan biaya terluka parah. Wei Zhenjian telah memikirkan ide seperti apa. Saya bahkan berpikir bahwa Damar akan mati di bawah langkah ini. Tapi dia tidak mengharapkan apa-apa. Damar langsung mengabaikan serangan Wei Zhenjian, memegang pedangnya dan menatap Damar dengan bingung. Tidak bisa pulih untuk beberapa saat. Ada 3 gerakan lagi. Damar membuka mulutnya dan menarik Wei Zhenjian kembali dari ketidakhadirannya. Wei Zhenjian gemetar menatapnya dengan ekspresi yang sangat suram. Yang mulia benar-benar luar biasa. Saya mengabaikan pukulan ini, tampaknya tidak mudah untuk membunuh yang mulia. Kamu tidak bisa membunuhku lalu berturut dan bersujud padaku dan sembah aku sebagai gurumu. Sekarang ada 3 trik lagi, kamu harus menghargainya, kata Damar acuh tak acuh. 3 jurus cukup. Wei Zhenjian menggeram lalu mengorbankan jurus pedangnya. Kali ini dia langsung memegang pedang di kedua tangannya dan menusukkan pedang ke tanah. Tubuh pedang tenggelam di tanah, energi pedang bergoyang dan tanah bergetar. Orang-orang di sekitar melihat tanah satu demi satu, tetapi melihat bahwa tanah semakin bergetar dan sejumlah besar retakan menyebar dari pedang panjang. Tidak hanya itu, tetapi tubuh pedang dari pedang panjang terus meledak satu demi satu. Aliran udara Aliran udara ini benar-benar menghilang ke dalam bilah. Ini luar biasa, sama seperti sihir. Dia bernapas. Pada saat ini Master Aula pertama berseru, "Ki!" Yang lain bingung. Ya, Ki. Wei Zhenjian menggunakan pedangnya untuk menyerap energi spiritual yang terkubur di dalam tanah. Gunakan itu untuk meningkatkan kekuatan gerakannya, teriak ketua aula. Apa? Dunia terkejut. Apakah ada trik seperti itu? Sepertinya Wei Zhenjian benar-benar serius. Pedang ini aku ingin kau menebas kedua sisinya dengan pedang.
Wei Shenjian menatap Damar meraung, tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebasnya dalam sekejap. Seluruh istana Yinghua bergetar, tidak ada yang tahu betapa menakutkannya pedang ini. Ketika saya hanya melihat pedang ini membunuh, situasinya berubah. Dan anjing turbulen yang tak berujung beraung antara langit dan bumi dan menebas ke arah Damar dengan pedang tajam. Tanah bergetar. Topi yang menakutkan membuat Master Tianggong yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Orang-orang di istana dan 10 istana semuanya menyipitkan mata dan menatap pedang pada saat ini. Tidak peduli siapa itu, jangan berani mengatakan apapun. Meskipun kekuatan Wei Shenjian sangat menakutkan dan dia adalah seorang jenius dari roh-roh jahat, tetapi sekarang tampaknya Damar ini juga tak terduga. Tidak ada yang bisa memprediksi hasil dari pertempuran ini. Namun, masih banyak orang yang bisa menantikan pedang ini. Matilah aku. Wei Shenjian meraung, memegang pedang di kedua tangan dan menebas dengan panik. Akhirnya, ledakan bilahnya menebas keras di bagian kepala Damar. Dalam sekejap, apa yang disebut Raiki yang dibawa pada bilahnya meledak seketika, berubah menjadi badai dan bertiup kemana-mana. Pasir dan batu berterbangan dan angin berderu. Aduh, murid yang tak terhitung jumlahnya terhempas ke tanah dan jatuh ke tanah. Bahkan beberapa tetua terpesona oleh arus udara ini, membuatnya sulit untuk melihat langsung ke arah mereka. Tempat itu berantakan, tapi setelah debu-debu mereda, Damar itu masih tampak tanpa cedera di mata semua orang. Apa? Penonton terkejut lagi? Mustahil. Murid Zi Xuantian juga gelisah dan terus mengaum. Wei Shenjian juga linglung dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Sekarang seperti itu masih tidak merusak Damar. Dia mulai ragu apakah dia menyakiti pria ini. Bagaimanapun itu terlalu putus asa dan berlalu tidak berdaya. Namun pada saat ini sebuah teriakan terdengar. Shenjian, jangan berhenti, kita harus mengejar kemenangan. Gunakan pedang lagi, terus serang bagian yang sama darinya. Cepat hancurkan pertahanannya. Wei Shenjian gemetar dan melihat ke samping. Ini adalah gunung yang mengejutkan. Dengan ekspresi serius dia menatap Wei Shenjian begitu kata-kata ini keluar. Wei Shenjian terkejut dan segera mengangkat pedangnya lagi. Bagaimana Anda bisa menyerang begitu saja? Ada 2 pedang lagi, berjuang lagi. Teknik pedang matahari gerhana. Dengan raungan panjang, cahaya matahari yang terik sepertinya terfokus pada bilah pedang Shenjian dan menebas kepala Damar lagi dengan lambaian lengannya. Kali ini Wei Shenjian tidak menggunakan kekerasan tetapi kekuatan yang terampil. Tingkatkan ketajaman bilah ke level tertinggi dan tebas dengan kabut abu-abu di lengan Anda. Pada saat itu orang-orang sepertinya melihat bahwa Wei Shenjian tidak memegang pedang tetapi pita pesawat ulang-alik terbang, cerah dan mempesona, memukau. Namun suara abnormal masih keluar, klik bilah tajam itu jatuh masih tidak bisa menembus tubuh Damar. Hati Wei Shenjian setengah dingin, kamu adalah jurus keempat, tinggal 1 jurus lagi. Damar berkata dengan suara yang serak. Mendengar suara ini, otak Wei Shenjian menjadi semakin gila. Dia takut dan marah. Bagaimana dia bisa mentolerir diabaikan oleh pihak lain seperti ini? Jangan berpuas diri. Aku tidak akan kalah, lihat jurus terakhirku. Baca saja pedangnya, bunuh, ledakan, 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 ledakan. Kekuatan pedang yang menakjubkan, yang misterius terus-menerus meledak di bilahnya. Kekuatan destruktif dari setiap ledakan pedang tidak kurang dari rudal kekuatan penghancur yang mengerikan, menyebabkan banyak orang di sekitar gemetar. Apakah ini kekuatan Wei Shenjian? Apakah ini kekuatan pedangnya? Namun yang lebih menakutkan adalah Damar. Dia benar-benar secara paksa mengambil pedang dan tidak melawan. Ini menghancurkan sebuah naksir nyata. Pada saat ini pejabat tinggi Tianggong benar-benar diam, tapi tidak peduli seberapa kuat Wei Shenjian, ujung tajamnya masih tidak bisa mendapatkan setengah poin. Ini seperti diblokir oleh baja. Kami hanya bisa mempertahankan sudut itu. Mata Wei Shenjian berwarna merah dan kekuatannya meningkat lagi. Membuluh darah di lengannya meledak sepenuhnya. Energi di tubuhnya dikeluarkan dengan panik. Semua pakaian dan rambutnya berantakan dan jari-jarinya terjepit erat. Wei Shenjian meraung sedih, kekuatannya telah didorong ke batas, bahkan untuk mendorong
batas dan pedang tajam itu bergerak sedikit. Pedangnya seolah-olah menembus rintangan di depannya dan menembus satu pedang patah. Tapi saat ini, klik, suara aneh keluar melihat bilah tajam di tangan Wei Zhenjian. Tiba-tiba pedang itu pecah menjadi dua bagian. Beng, tubuh pedang yang patah jatuh ke tanah bagaikan suara nyaring. Wei Zhenjian terhuyung ke depan beberapa langkah karena inersia. Dan ketika dia berdiri teguh, dia sudah berdiri di samping Damar. Dia menatap kosong pada pedang patah di tangannya dan kemudian menatap kosong pada Damar yang tanpa cedera di sebelahnya. Wajahnya sangat pucat. 5 gerakan sudah berakhir, kata Damar ringan. Wei Zhenjian mundur beberapa langkah, matanya hilang dan dia menatap Damar dengan tatapan kosong. Akhirnya, prop. Wei Zhenjian duduk di tanah benar-benar tercengang. Pada saat ini tidak ada yang bisa memahami hati Wei Zhenjian saat ini. 5 pukulan, jika Anda tidak bisa mengalahkan lawan itu saja. Sekarang dia bahkan tidak bisa melukai daging lawan sama sekali. Mungkinkah semua kerja keras selama bertahun-tahun hanya lelucon? Tidak, tidak. Wei Zhenjian memegangi kepalanya, seluruh tubuhnya gemetar. Damar ini juga sangat muda, tetapi dia adalah eksistensi yang bahkan tidak bisa melukai dirinya sendiri. Pukulan semacam ini hampir fatal bagi seorang jenius yang sombong seperti Wei Zhenjian. Semua orang Ji Xuantian menatap Wei Zhenjian, bahkan Sun King Mountain bahkan lebih menakutkan. Zhenjian, jangan menyerah, bahkan jika kamu kalah dalam permainan itu tidak berarti apa-apa. Kamu harus bersemangat, jangan melahirkan iblis Jen Senhan. Berteriak, ya kamu benar, bahkan jika kamu kalah dalam satu game itu tidak berarti apa-apa. Terlebih lagi aku belum kalah, aku bisa bertarung lagi, aku ingin mengalahkannya. Wei Zhenjian tampaknya terpengaruh didorong oleh kata-kata di gunung yang mengejutkan. Dia menundukkan kepala, berkeringat menetes dari wajah yang pucat dan bibirnya bergetar dan bergumam seolah-olah dia sedang menghipnotis dirinya sendiri. Setelah membicarakannya sebentar, Wei Zhenjian sepertinya mengumpulkan keberaniannya lagi dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk berdiri. Tetapi saat dia melihat ke atas, seorang pria seperti dewa muncul di hadapannya. Pria itu berdiri di depannya menatapnya, matanya dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Apakah sudah waktunya bagimu untuk bersujud kepada gurumu sekarang? Sebuah suara acuh tak acuh melayang ke telinga Wei Zhenjian. Wei Zhenjian yang baru saja akan berdiri merosot ke tanah lagi, matanya tumpul dan dia menatapnya dengan ngeri dan ragu-ragu. Damar, jangan terlalu jauh. Wei Zhenjian milik Ji Xuantianku, dia punya tuan, bukan giliranmu untuk menjadi tuannya. Seksen berteriak dengan serius. Jika Wei Zhenjian benar-benar bersujud kepada Damar hari ini, bukankah dia akan menertawakan Ji Xuantian? Tuan Zhen, saya menunjukkan belas kasihan sebelumnya untuk memberi Anda wajah Ji Xuantian. Dan orang-orang Anda naik ke panggung untuk melawan saya. Tetapi Anda tidak memberi saya wajah. Bersujud kepada guru saya adalah apa yang dia dan saya setujui sebelumnya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Tentu saja jika dia melanggar janjinya, saya tidak akan mengalahkannya. Keputusan ada di tangannya dan dia ada yang bisa mengganggu, kata Damar kosong. Kamu mengejutkan gunung. Dengan tergesa-gesa, namun Damar tidak peduli. Dia menatap Wei Zhenjian dan berkata dengan suara serak. Wei Zhenjian, apakah keputusanmu? Apakah kamu menepati janjimu dan bersujud kepadaku, atau mengingkari janjimu dan pergi dan ditertawakan oleh orang lain? Kamu pilih. Kata-kata itu seperti pedang tajam yang langsung menusuk hati Wei Zhenjian. Dia menggerakkan kepalanya dan menatap Damar dengan mata lebar jatuh ke dalam kelesuan. Murid-murid Chang Sheng Tianggong di sekitarnya menatap kosong. Pejabat tingkat tinggi dari 5 istana dan 10 istana juga semua menatap Wei Zhenjian. Kakak senior, kakak Wei, kakak segera kembali, jangan tertipu oleh kakak. Orang-orang Ji Xuantian berteriak lagi dan lagi, tapi tidak ada yang berhasil. Wei Zhenjian menatap kosong ke arah Damar untuk sementara. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, tangannya menopang tanah dan di bawah tatapan kaget semua orang dia bersujud pada Damar. Guru, temui tuannya. Ketika suara ini keluar, seluruh istana Yinghua terdiam. Semua penonton tercengang. Wei Zhenjian sebenarnya benar-benar memuja. Ini si Juan Tianren benar-benar tercengang. Murid-murid Chang Sheng Tianggong semuanya terkejut dan tidak dapat bereaksi. Lawan yang mengalahkan mereka berlutut dan memuja guru. Betapa sesuatu kehormatan ini. Zhenjian, kenapa kamu seperti ini?
Si Sansan ragu-ragu, matanya penuh penyesalan. Begitu kamu mengucapkan kata-katamu, kuda itu sulit dikejar. Bagaimana kamu bisa kembali? Aku tahu jika aku berlutut aku akan melahirkan iblis, tetapi jika aku tidak berlutut aku akan melahirkan iblis. Guru, maafkan aku telah membuatmu malu. Wei Shenzhen langsung meraih bilah patah yang jatuh di tanah di sebelahnya dan menusuk jantungnya. Dia berencana untuk mati. Shenzhen, jangan. Sensen segera bereaksi, berteriak dengan tergesa-gesa dan orang-orang bergegas keluar. Kakak senior, kakak laki-laki Shenzhen, murid-murid si Juntien lainnya juga berteriak. Namun Wei Shenzhen tidak berniat untuk berhenti. Tepat pada saat ini, bla bla, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan dengan kuat menggenggam pedang patah yang hendak menembus ke dalam tubuh. Pada saat ini, bilah yang patah itu berjarak kurang dari setengah jari dari jantungnya. Wow. Penonton gempar karena tangan yang meraih pedang itu adalah tangan Damar. Apa? Orang-orang Zi Xuantian juga tercengang. Tentu saja, yang paling mengejutkan adalah Wei Shenzhen. Mengapa kamu menghentikanku? Wei Shenzhen dengan keras mencoba bunuh diri, tetapi kekuatannya jelas tidak sebagus Damar. Bocah bodoh, mengapa kamu melakukan ini? Damar bertanya. Aku berlutut dan bersujud kepadamu. Meskipun aku menepati janjiku, aku kehilangan muka karena Zi Xuantian. Jika aku tidak mati hari ini, bagaimana aku bisa hidup di dunia ini? Wei Shenzhen menggertakkan gigi dan berkata dengan marah. Apa memalukan menjadi muridku? Tanya Damar. Kamu hanyalah murid lain. Jika kualifikasi, apa yang kamu miliki untuk menjadi tuanku? Tapi aku mengalahkanmu, kata Damar. Wei Shenzhen menundukkan kepalanya, matanya merah darah, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Damar membanting tangannya dan melemparkan pedang yang patah ke tanah. Wei Shenzhen, pikiranmu terlalu sempit. Kamu harus mengerti bahwa siapa yang bisa menjadi guru di dunia ini, tidak peduli apakah dia lebih tua, tidak peduli siapa dia, Apa Anda harus peduli atau peduli? Adalah apakah dia memiliki sesuatu yang dapat Anda pelajari dari ini, seperti pepatah bahwa harus ada guru saya dalam perjalanan 3 orang. Karena saya Damar telah memenangkan Anda, saya memiliki sesuatu yang tidak bisa kamu jangkau. Kamu memujaku sebagai guru, kamu harus mati atau hidup. Bukankah menurutmu itu lucu? Damar mendengus dingin. Ini, Wei Shenzhen mengangkat kepalanya sedikit bingung. Saya tidak tahu seberapa besar Damar menghormati guru dalam kehidupan ini. Ada orang berpangkat tinggi dan berpangkat rendah, tetapi mereka semua seperti orang tua di hati saya. Selama mereka bisa mengajar, saya bersedia belajar. Guru ini saya akan menyembah ya. Damar bersenandung lagi. Wei Shenzhen menatap linglung agak bingung. Kata-kata Damar memang masuk akal dan kedengarannya seperti itu. Wei Shenzhen ingin membantah tetapi tidak dapat menemukan sepatah kata pun. Tetapi mendengar Damar berkata lagi, jika Anda ingin bunuh diri, saya tidak akan menghentikan Anda. Tetapi Anda adalah murid saya dan Anda mengakuinya. Jadi jika Anda ingin mati, jangan di depan saya. Kalau tidak, kamu akan menghina orang yang lebih tua. Aku tidak tahu bagaimana cara menghormati guru. Aku tidak bisa mentolerir ini. Wei Shenzhen membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Setelah waktu yang lama, Damar minum. Apakah kamu mengerti? Suaranya galak. Wei Shenzhen menggigil seluruh dan buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan ketakutan. Magang mengerti. Karena kamu mengerti, kembalilah. Damar minum lagi. Wei Shenzhen memanjat dengan patuh dan kembali ke Sunken Mountain dengan kepala tertunduk. Untuk sementara waktu, semua orang di sekitar tertegun, termasuk si Juantian dan Sunken Mountain. Shenzhen, kamu. Jingsan membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Wei Shenzhen segera mengepalkan tinjunya, menundukkan kepalanya dan menurunkan matanya. Maaf guru, murid ini memalukan bagi Ji Xuantian. Berbicara tentang ini, mata harimau Wei Shenzhen meneteskan air mata. Sunken Mountain memandang murid yang luar biasa di depannya dan menghela napas untuk waktu yang lama. Shenzhen, itu bukan salahmu. Kamu pergi dan istirahatlah. Ya, Wei Shenzhen menekan rasa sakit dan amarah di hatinya dan bergegas keluar, tidak tahu harus pergi kemana. Melihat ini, orang-orang di dunia sangat rumit. Wei Shenzhen telah menderita kekalahan yang memalukan. Apakah ada orang lain di pihak Ji Xuantian yang bisa menjadi lawan Damar? Pada saat ini, apakah itu Ji Xuantian? Apakah orang-orang Jiangsheng Tianggong? Hati mereka penuh dengan rasa yang campur aduk. Siapa yang mengira bahwa konfrontasi antara dua negara adidaya yang akan kacau oleh Damar ini? Gemetar San tidak bisa berkata-kata dan begitu pula ketiga tetua. Dia melihat Damar diam-diam dan pikiran tidak bisa
tidak berpikir. Tiga tuan ini adalah bakat. Kamu bisa tinggal seorang kepala istana tidak bisa membantu, tapi buru-buru melangkah maju dan berteriak. Namun, ketiga tetua menggelengkan kepala dan tidak menjawab. Mereka hanya berteriak di gunung yang terkejut. Tuan Zen, Anda, Zi Xuantian, hanya itu yang bisa Anda lakukan. Mendengar ini, ada keributan di pihak Zi Xuantian. Semua orang tidak lagi memilih kepercayaan diri dan kesombongan yang mereka miliki sebelumnya. Sebaliknya, mereka ragu-ragu dan gelisah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan kakak senior Wei telah dikalahkan dan kita hanya mempermalukan diri kita sendiri. Apakah kita baru saja mengakui kekalahan seperti ini? Sesama sekte, apa yang baik, apa yang baik. Murid-murid Zi Xuantian gelisah, tetapi gunung gemetar tidak panik. Dia menoleh dan menatap murid-muridnya sebentar sebelum dia berkata dengan ringan, Hao Xin, karena kamu di sini keluar dan bertarung, tidak ada yang bisa kulakukan sebagai guru kali ini dan harapan Zi Xuantian hanya bisa tersemat pada mereka, itu pada Anda. Setelah suara itu jatuh, seorang pria dengan rambut acak-acakan berjalan keluar dari belakang kerumunan. Murid Zi Xuantian semua terkejut dan mereka semua memandang pria itu. Ketika pria itu mengangkat kepalanya, semua orang terdiam. Kakak senior Bai, itu Bai Xiaoxin. Itu Bai Haoxin. Para murid dari Changsheng Tianggong di sini juga mengenal orang itu dan langsung berteriak. Dalam sekejap seluruh adegan mendidih. Bai Haoxin, Bai Hao, Bai Haoxin, Bai Hao. Salah satu dari 5 orang suci di Zi Xuantian. Kenapa dia datang? Aku tidak pernah melihatnya datang sebelumnya. Seruan itu berlanjut. Tidak hanya murid-murid Changsheng Tianggong tidak tahu bagaimana mereka datang, tetapi bahkan murid-murid Zi Xuantian tidak tahu bahwa Bai Haoxin datang. Tamu tak diundang ini mengejutkan semua orang, bahkan para tetua tidak bergerak. Kakak Bai, mengapa kamu ikut dengan kami? Aku tidak ingat kamu tidak keluar dalam misi. Mengapa kamu ada di sini? Murid wanita sebelumnya bertanya dengan mata terbelalak. Saya telah menyelesaikan tugas saya. Dan saya akan kembali ke sekte saya. Mendengar bahwa Anda ada di sini, jadi saya akan datang dan melihat. Bai Haoxin berkata dengan acuh tak acuh. Datang dan lihat, lalu kapan kau tiba? Belum lama ini, Xin Jian datang untuk berduel dengan pria itu, pikir Bai Hao. Kerumunan itu ketakutan. Wajah para master aula sangat jelek karena banyak orang tidak menemukannya. Menyelinap masuk itu sudah cukup untuk melihat kekuatannya. Aku tidak ingin mengambil tindakan hari ini, tetapi pedang baru itu dikalahkan dan reputasi Zi Xuantian dipermalukan. Aku harus berdiri. Bai Hao berkata dengan ringan dan langsung maju. Terjadi keributan. Orang-orang Zi Xuantian sangat gembira dan sangat bersemangat. Kakak senior Bai ada di sini. Kita tidak takut lagi. Dengan kakak senior Bai di sini, kita pasti akan menang. Kakak Bai, ayolah biarkan mereka melihat kekuatan sebenarnya dari Zi Xuantian kita. Tetapi pada saat ini seseorang dari Changsheng Tianggong angkat bicara. Bai Haoxin, bagaimana ini bisa dilakukan? Kamu tidak memenuhi syarat untuk melawan damar. Kenapa? Bai Haoxin melihat ke arah pembicara. Kamu datang terlambat. Tantangan ini dipraksikan oleh Anda Zi Xuantian dan hanya mereka yang datang di awal yang dapat berpartisipasi dalam tantangan. Bagaimana Anda bisa bergabung dengan pendatang baru? Jika ini masalahnya, maka Zi Xuantian Anda akan terus menjadi masuk. Bukankah kita harus terus bertarung di Changsheng Tianggong? Sebaliknya, lebih baik kau dan aku bertarung dengan pedang asli dan senjata sesungguhan. Mengapa memainkan yang palsu ini? Pria itu berteriak keras. Kata-kata ini keluar dan segera mendapat dukungan dari banyak orang Tianggong. Benar, Bai Haoxin tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam duel. Bagaimana mungkin seseorang yang datang kemudian melawannya? Bukankah ini melanggar aturan? Bai Haoxin kalah. Apakah karena kamu Zi Xuantian 4 orang suci tertinggal? 3 orang suci yang ada di sini juga harus datang untuk melawannya. Ini sangat tidak adil. Semakin banyak murid berteriak dan keberatan. San Ken Muntain mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Saudaraku Bai, siapa Bai Haoxin ini? Kiopan di antara kerumunan telah tinggal di istana surgawi dan hanya satu sedikit tentang dunia luar. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Adik perempuan, kamu tidak kenal Bai Haoxin? Aku tidak tahu. Kalau begitu, pernahkah kamu mendengar tentang Zi Xuantian, Shen Xinying? Sepertinya aku pernah mendengar beberapa kakak perempuan membicarakannya, tapi aku tidak tahu banyak. Kalau begitu aku akan memberitahu tentang itu. Ya, Shen Xinying adalah 4 murid terkuat Zi Shen Xinying adalah 4 murid terkuat Zi Xuantian. Mereka berbeda dari 5 pahlawan kuil Changsheng kita. Kelima pahlawan fokus pada bakat dan kekuatan mereka tidak merata.
Tetapi mereka berbeda dari si Seng Ying. Kekuatan mereka hampir sebanding dia bisa menjadi tetua Ji Xuantian. Dia bahkan bisa bertarung melawan tetua aula istana surgawi kita. Dia adalah tuan muda sejati ketiga. 5 pahlawan istana surgawi panjang umur bertemu keempat orang suci ini. Saya tidak tahu berapa banyak gerakan ini. Benar-benar mustahil untuk diselesaikan. Keempat orang ini adalah kekuatan tempur tertinggi di antara murid-murid Ji Xuantian. Tidak, dia pada dasarnya sudah mewakili kekuatan tempur petinggi Ji Xuantian. Mendengar ini, Kiovan bergerak mundur. Udara sejuk, bisakah Anda mengguncang Master Aula? Bukankah itu berarti Kakak Lin lebih beruntung dan kurang beruntung? Dia tidak boleh bertarung, kalau tidak dia akan dikalahkan, kata-kata orang lain. Kita harus menghentikan Baihausen dari bermain. Kiosan mengambil keputusan dan berteriak keras menentang penampilan Baihausen. Tetapi pada saat ini suara acuh-acuh keluar. Karena kita di sini, mengapa kita tidak bertarung? Ini adalah kompetisi. Bagaimana bisa ada begitu banyak aturan? Anda akan membuat keributan, Baihausen. Ayolah, suara itu keluar dan adegan tiba-tiba menjadi sunyi. Murid Tianggong yang tak terhitung jumlahnya melihat ke sumber suara. Mereka semua berhenti berbicara. Ekspresi mereka tercengang. Orang yang berbicara sangat mengesankan. 3 tetua. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Dan jika video ini tembus 200 view dalam 1 hari, maka kita besok akan upload 3 video, bos ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.